Rumah itu berdiri senyap di kaki bukit, jauh dari hiruk-pikuk kota, seolah sengaja menjauh dari dunia. Dinding-dinding kayunya sudah menghitam oleh waktu, retak-retak di beberapa bagian, dan atap gentengnya miring, seperti menanggung beban yang tak terlihat. Pepohonan tumbuh liar di sekitar halaman, dan akar-akarnya menjalar seperti tangan-tangan tua yang hendak mencengkeram siapapun yang lewat. Disinilah Maya, seorang ibu tunggal berusia 37 tahun, membawa putrinya yang baru berusia 10 tahun, Tiara, untuk memulai hidup baru. Setelah ditinggal mati suaminya 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja yang misterius, ia merasa sudah saatnya meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halaman. Meski kampung itu menyimpan kenangan yang pernah ia kubur dalam-dalam. Rumah itu adalah warisan dari neneknya, rumah masa kecil yang dulu sering ia tinggali ketika libur sekolah. Tapi Maya tak pernah bisa betah lama. Ia selalu merasa diawasi, terutama saat malam tiba. Tangga tua yang berderit, cermin di ruang tengah yang tak pernah memantulkan bayangan dengan benar, serta kamar di lantai atas yang konon dulunya dipakai untuk menyimpan sesuatu. Tapi kini, semua cerita itu Maya anggap hanya dongeng masa kecil. Rumah itu butuh perbaikan, ya, tapi itu semua bisa diurus. Yang penting, ia dan Tiara bisa hidup tenang. Awalnya memang begitu. Hari-hari pertama berjalan damai. Tiara tampak senang bisa bermain di halaman luas, mengejar kupu-kupu dan menggambar pohon-pohon tua di sekitar rumah. Maya bahkan sempat tersenyum melihat putrinya tertawa lepas setelah lama terkungkung suasana duka. Namun, keganjilan mulai muncul secara perlahan, seperti kabut yang merayap di pagi hari. Tiara mulai berbicara sendiri di kamar. Maya semula mengira itu hanya kebiasaan anak-anak berimajinasi. Tapi suara-suara itu kadang terlalu berat, terlalu serak untuk anak seusianya. Suatu malam, saat Maya hendak menidurkan Tiara, ia mendengar tawa kecil dari balik pintu kamar. Saat membuka pintu, tubuhnya mendadak lemas. Tiara berdiri menghadap tembok. Kepalanya tengadah ke atas dengan mata terbuka lebar, dan mulutnya menganga sambil tertawa cekikikan. Suaranya tinggi dan penuh gema, seperti berasal dari dua mulut sekaligus. "Tiara?" panggil Maya dengan suara gemetar. Tiara langsung berhenti. Ia menoleh perlahan. Matanya tampak redup. "Dia bilang ibu harus pergi," ucapnya. "Ibu bukan darah yang dia mau." Maya hanya bisa berdiri membeku. Ia mencoba tetap tenang, memeluk putrinya, dan mengatakan itu hanya mimpi buruk. Tapi hatinya tahu, ini bukan mimpi. Ini bukan anaknya yang berbicara. Hari-hari berikutnya penuh keganjilan. Tiara mendadak bisa berbicara dalam bahasa asing yang Maya tak pahami. Ia menggumamkan nama-nama aneh dalam tidurnya. Setiap pagi, ada goresan-goresan baru di tubuh Tiara, seperti bekas cakaran. Kadang di punggung, kadang di dada. Maya memeriksa semua sudut rumah. Takut ada binatang liar, tapi tak ditemukan apa-apa. Puncaknya, suatu siang Maya menemukan Tiara duduk diam di bawah meja makan. Tubuhnya kaku seperti patung, dan dari mulutnya keluar suara tua yang dalam. "Dia akan datang. Darah harus dibayar." Maya memeluk putrinya dan menangis. Ia membawa Tiara ke dokter, ke psikolog, bahkan ke ahli saraf di kota. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan normal. "Mungkin ini reaksi dari trauma kehilangan ayahnya," kata seorang psikiater. Tapi Maya tahu, ini lebih dari trauma. Ini bukan medis. Karena keputusasaan, Maya mulai bertanya ke warga desa bawah. Ia mendatangi seorang ustadz setempat, Ustadz Mahfud, yang dikenal sering membantu warga yang kerasukan atau terkena gangguan makhluk halus. Begitu air ruqyah menyentuh kulit Tiara, anak itu menggeliat seperti kesakitan. Ia menjerit, bukan dengan suara anak-anak, melainkan suara garau yang menggema, seperti dari perut bumi. Matanya mendelik, lalu ia menggigit lengan Ustadz Mahfud hingga berdarah. Dengan napas memburu, Ustadz itu mundur. "Bu Maya, ini bukan gangguan biasa," katanya sambil menahan luka.
Anak ibu, dia bukan hanya diganggu jin. Ini semacam perjanjian tua. Bisa jadi jin perjanjian. Dari darah sendiri. Maya terpaku, otaknya menolak, tapi hatinya perlahan mengingat cerita-cerita lama. Tentang buyutnya yang konon adalah dukun sakti, yang pernah mengikat janji dengan makhluk halus untuk menjaga tanah keluarga. Maya selalu menganggap itu mitos. Tapi sekarang, semua terasa terlalu nyata. Ustadz Mahfud kemudian menyarankan satu nama. Kiai Halil, seorang kiai sepuh yang dahulu pernah menjadi guru besar pesantren dan kini hidup menyendiri di kaki gunung. Beliau bukan hanya paham ruqyah, tapi juga mengerti ilmu warisan gaib yang jarang disentuh orang zaman sekarang, kata Ustadz Mahfud. Tapi beliau tidak akan turun tangan kalau tidak merasa terpanggil. Maya tak punya pilihan. Dengan tekad lemah tapi harapan besar, ia menulis surat dan mengantar langsung ke kediaman Kiai Halil, berjalan kaki hampir 2 jam, melewati hutan kecil dan sungai kecil yang dingin menusuk kaki. Di rumah panggung kayu yang dikelilingi bau menyan dan pohon trembesi tua, Maya bertemu Kiai Halil, dan bersama beliau, ikut pula seorang pemuda bernama Raka, yang disebut-sebut sebagai santri indigo. Ia memiliki kemampuan untuk melihat dan menembus batas dunia halus. Apa ibu bersedia melewati semua proses, meski nanti tidak ada jalan kembali? Tanya Kiai Halil dengan mata teduh tapi dalam. Maya menunduk, apapun, asalkan anak saya bisa kembali. Kiai Halil mengangguk pelan, angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun pohon di luar rumah. Kalau begitu, kita mulai persiapan. Gangguan ini bukan biasa. Ini warisan. Dan kita harus putuskan rantainya, sebelum darah berikutnya ditagih. Langit menjelang senja berwarna kelabu. Awan menggumpal seperti hendak menumpahkan hujan yang berat. Udara di sekitar rumah Maya terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak seperti kesejukan sore di desa, ini seperti hawa dari tempat yang lebih dalam, lebih gelap. Kiai Halil dan Raka akhirnya tiba. Mereka datang tanpa suara, menaiki jalan setapak berbatu menuju rumah tua itu seperti dua bayangan yang menyatu dengan kabut. Maya membuka pintu dengan gugup. Matanya sembab wajahnya pucat. Ia sudah 3 hari tidak tidur dengan tenang. Malam-malamnya diisi dengan suara tangisan dan tawa aneh dari kamar Tiara, dengan suara kaki berjalan meski semua orang diam, dan dengan suara lirih dari loteng yang sudah lama dikunci. Terima kasih sudah datang, Kiai, Raka. Suara Maya nyaris tak terdengar. Kami hanya perantara. Yang menyembuhkan bukan kami, ucapnya lirih. Raka, pemuda dengan mata tajam dan garis wajah tegas, membawa tas kain berisi benda-benda aneh. Di dalamnya ada botol air zam-zam, sebungkus bunga 7 rupa, seutas benang merah, sebatang kayu tua, dan kapur kuning. Maya tak berani bertanya. Tiara sedang dikunci di kamar belakang. Maya terpaksa mengikat pergelangan tangan dan kakinya semalam, setelah anak itu mencoba menghantamkan kepalanya ke dinding dan berteriak-teriak dalam bahasa yang tak dikenal. Tapi begitu pintu kamar dibuka, tubuh Maya kembali bergetar. Tali-tali itu sudah terlepas. Tiara duduk bersila di lantai dengan kepala tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Suasana kamar terasa pengap, meskipun jendela terbuka. Udara di dalam ruangan itu seolah berhenti bergerak. Dinding-dinding dipenuhi coretan tangan, entah kapan Tiara menulisnya, garis-garis miring, lambang segitiga, dan simbol-simbol melingkar yang asing bagi Maya. Assalamualaikum, ucap Kiai Halil perlahan, melangkah maju ke dalam kamar. Tiara mengangkat kepalanya, matanya kini putih seluruhnya, tanpa iris, wajahnya tersenyum samar, Waalaikum, tapi bukan salam suci. Suara itu, bukan suara Tiara. Suaranya dalam, serak, dan berbunyi seperti keluar dari tenggorokan yang penuh batu. Maya memekik kecil dan mundur ke balik pintu. Raka mulai bekerja cepat. Ia menggurat garis-garis pelindung dengan kapur kuning di 4 sudut kamar. Setelahnya, ia menaburkan bunga 7 rupa dan menyalakan dupa kecil. Asapnya naik membentuk garis spiral ke langit-langit, lalu menyebar pelan ke seluruh ruangan.
Jangan bicara dengannya seperti manusia, bisik Raka kepada Kiai Halil. Makhluk ini tahu bagaimana membaca emosi. Ia bermain dengan rasa takut kita. Tiara kembali tertawa, matanya tak berkedip menatap Raka. Kau, anak haram dari garis darah yang terputus. Kau juga membawa beban, Raka. Kau bisa aku singkirkan lebih dulu. Raka menggertakkan giginya, tapi tak membalas. Ia mengangkat botol air ruqyah dan mulai memercikkannya ke dinding, lalu ke sekitar Tiara. Saat tetes pertama menyentuh kulit Tiara, gadis kecil itu menggeliat. Tubuhnya memutar seperti ular, dan dari mulutnya keluar suara mengerikan. Campuran antara lolongan dan erangan yang menggetarkan lantai. Kiai Halil tetap tenang. Ia mulai melantunkan ayat-ayat pengusiran. Suaranya berat namun tenang, seperti air yang mengalir di dasar gua. Setiap kalimat yang diucapkannya seolah menghantam dinding kamar. Tiara menjerit, dinding kamar bergetar. Bunga yang ditabur beterbangan sendiri. Semua lampu di rumah padam serentak. Dari sudut kamar, muncul bau amis, tajam dan mengerikan, seperti darah tua yang membusuk. Tubuh Tiara terangkat ke udara. Perlahan, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuh kecil itu melayang, menggeliat, matanya terus memutar. Maya menjerit, hentikan. Dia masih anak-anak. Diam, jangan biarkan hatimu goyah, ujar Kiai Halil tegas tanpa menoleh. Ia berdiri, mendekat ke tubuh Tiara yang melayang, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada anak itu. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, keluarlah kau, wahai makhluk terkutuk. Tiba-tiba, suara keras meledak di dalam kamar. Cahaya putih menyilaukan meledak di sekeliling mereka. Tubuh Tiara jatuh ke lantai dengan keras, menggeliat seperti ikan yang baru ditarik dari air, lalu diam. Hening. Tiara pingsan. Raka mengusap keringat dari dahinya. Belum selesai. Ini baru pengusiran pertama. Jin itu hanya mundur. Ia belum pergi sepenuhnya. Maya memeluk anaknya sambil menangis. Tapi dia sudah sadar. Kan? Dia bisa disembuhkan. Kiai Halil menatap ruangan yang masih penuh aroma amis. Jin ini bukan makhluk biasa. Ia terikat darah, bukan sekadar masuk karena lemah iman. Ini adalah warisan dari garis keluarga yang pernah membuat perjanjian gelap. Kita hanya memotong ranting, akarnya masih tertanam. Malam itu, meski Tiara tampak tenang, rumah tetap tak bisa tidur. Dari balik loteng terdengar suara langkah-langkah ringan. Lalu suara gesekan jari di dinding kamar. Dan suara seorang perempuan tua yang bergumam dalam bahasa kuno, seperti menyanyi di kejauhan. Raka memeriksa kembali semua penjuru rumah dan menutup jendela dengan kain putih bertuliskan ayat kursi. Ia menaburkan garam kasar di depan pintu kamar Tiara. Tidur, Bu Maya, Kiai butuh waktu memulihkan tenaga. Besok kita lanjutkan. Tapi malam ini, jangan buka pintu pada siapapun. Bahkan jika suara itu memanggil dengan nama anak ibu. Maya mengangguk pelan, tapi malam itu, tepat jam 3 dini hari, ia mendengar suara kecil dari kamar Tiara. Bu, buka pintunya, aku haus. Subuh datang tanpa cahaya. Langit masih kelam, tertutup awan pekat, dan suara ayam jantan terdengar lirih seperti takut ikut bersuara. Maya terbangun dari tidurnya yang penuh mimpi buruk. Matanya langsung tertuju pada pintu kamar Tiara. Ia ingat jelas suara semalam. Bu, buka pintunya, aku haus. Tapi Maya ingat peringatan Raka. Jangan buka pintu. Jangan percaya suara itu. Bahkan jika memanggil namanya. Ketika ia akhirnya membuka pintu kamar saat fajar, Tiara masih tertidur di tempat tidur. Nafasnya perlahan, wajahnya tenang. Tapi suasana kamar tetap dingin, terlalu dingin untuk rumah kayu tanpa AC. Udara di dalam ruangan seakan membeku, dan dindingnya tampak menghitam seperti dilumuri jelaga. Kiai Halil duduk di serambi rumah, menghadap ke arah timur. Di depannya, sebuah mangkuk kecil berisi air zam-zam dan 2 helai rambut Tiara yang diikat benang merah. Di sebelahnya,
Raka membakar dupa sambil memejamkan mata. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas seperti habis berlari jauh. Sudah waktunya, kata Kiai Halil ketika Maya duduk di hadapannya. Hari ini, harus berakhir. Atau, ia akan menjadi pintu bagi makhluk itu turun ke dunia ini. Maya menatap mata Kiai. Apa yang harus saya lakukan? Kiai tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah rumah, lalu berkata pelan, kalau hari ini gagal, kemungkinan besar Tiara tidak akan bisa kembali. Raka mempersiapkan ruangan yang digunakan semalam. Kali ini mereka menambahkan beberapa benda baru. Cermin kecil, sebilah kayu jati tua yang dibungkus kain putih, dan seutas tali dari ijuk yang telah direndam dalam minyak zaitun dan bacaan ayat. Di tengah ruangan, mereka menggambar lingkaran perlindungan dengan arang hitam, dan menulis ayat-ayat suci di sekelilingnya. Kali ini Tiara dibawa masuk dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya lemas, tapi begitu melewati batas lingkaran itu, ia tiba-tiba menggeliat. Suaranya bukan suara anak kecil. Lidahnya menjulur, matanya kembali putih, dan dari kulitnya tampak muncul bercak-bercak ungu seperti lebam. Tubuh kecil itu mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Kiai Halil duduk bersila di hadapan Tiara, sementara Raka berdiri di belakang dengan pusaka kayu jati. Maya berlutut di sisi kamar, berdoa dengan air mata mengalir. Tiara, atau sosok di dalam dirinya, membuka mata dan menatap Kiai dengan penuh kebencian. Kau, lagi, manusia tua sombong, yang datang membawa cahaya basi, tak ada yang bisa menolak janji yang telah diteken dengan darah. Ini, milikku. Tiara bukan milikmu, jawab Kiai Halil tenang. Ia keturunan dari mereka yang pernah salah. Tapi ia tidak ikut bersalah. Makhluk itu tertawa. Kau tahu siapa yang pertama memanggilku? Nenek buyutnya. Ia menyerahkan darah pertama, bayi yang belum sempat menangis. Semua demi kekuasaan, demi tanah ini tetap milik keluarganya. Tapi mereka melanggar janji, maka kutukan turun. Dan kini darah itu harus kembali. Tiara mulai melayang lagi. Rambutnya berkibar seperti ditiup angin, meski semua jendela tertutup. Dari sudut-sudut ruangan, darah merembes keluar dari celah papan. Cermin kecil yang diletakkan Raka pecah, dan asap hitam keluar dari retakannya. Raka mengangkat kayu jati itu dan menyentuhkan ujungnya ke tanah di dalam lingkaran. Ia mulai membaca ayat-ayat rukyah keras-keras. Tiara menjerit, suaranya berubah menjadi suara-suara bertumpuk, seperti banyak makhluk bersuara bersamaan dari dalam satu tubuh. Lalu tubuhnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, matanya memerah, dan lidahnya bertambah panjang seperti ular. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kiai Halil menggenggam tangan Tiara dan mulai membaca doa penutup. Tapi saat itu, makhluk itu menyeringai dan menoleh ke arah Maya. Dia tahu rahasia keluarganya. Ibunya dulu menyerahkan anak pertamanya padaku. Sekarang, Tiara hanya menepati bagian dari perjanjian. Tak ada yang melanggar. Ini hakku. Maya terhuyung. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia teringat cerita lama yang selalu ditutup-tutupi, tentang kakak pertamanya yang lahir mati, tentang malam-malam di rumah sakit yang tak jelas, dan tentang ibunya yang tak pernah mau bicara soal anak pertama. Tiba-tiba Tiara bangkit dan menerjang ke arah Raka dengan kekuatan luar biasa. Raka terpental ke dinding. Kayu jatinya terlempar. Berhenti, teriak Maya. Tapi tubuh Tiara sudah bergerak liar. Cakar tak kasat mata menyerang dari bayangannya sendiri. Ruangan itu penuh energi yang mengerikan. Raka terluka di kepala. Darah menetes dari pelipisnya. Kiai Halil berdiri. Wajahnya berubah serius, matanya menatap penuh belas kasih pada tubuh Tiara. Sudah cukup, katanya. Wahai jin, jika yang kau mau adalah pengganti, maka aku tawarkan diriku. Kau? Ya. Aku tukar tubuhku dengan tubuh anak ini. Ia belum tahu apa-apa. Aku, yang akan jadi wadahmu. Aku akan menahanmu sampai Allah mengizinkan penghakiman. Kau takkan kuat. Tapi, aku terima.
Kiai memeluk Tiara erat dan membaca satu doa terakhir dengan seluruh tenaganya. Seketika cahaya putih menyala dari tubuhnya. Seluruh ruangan gemetar. Angin bertiup kencang, darah di dinding mengering seketika, dan Tiara jatuh tak sadarkan diri, seperti boneka yang putus talinya. Kiai Halil berdiri goyah, matanya mulai memerah, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Maya untuk terakhir kali, tersenyum. Dia bebas. Lalu tubuhnya ambruk ke lantai, napasnya berhenti, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Raka segera memeluk jasad gurunya dan menangis dalam diam. Maya memeluk Tiara, anak itu menangis, memeluk erat tubuh ibunya, dan berkata pelan, "Bu, aku mimpi, gelap banget. Tapi ada orang tua berjubah putih. Dia tuntun aku pulang." Jika kisah ini menyentuh dan mencekam hatimu, jangan lupa subscribe channel ini Cerita Oyen Horor, aktifkan loncengnya, dan bersiaplah untuk kisah-kisah nyata lain dari sisi tergelap kehidupan. Karena di balik setiap pintu tua, mungkin ada sesuatu yang menunggu kita.